Anderson absolutely floors him here in the first round. You could see in the eyes of eBay that he was ready to go, but he makes a fight of it. Showing the work rate. I am the greatest. Hari di mana Mike Tyson membalaskan kekalahan sang idolanya, yaitu Muhammad Ali. Hal itu seperti yang diceritakan Mike Tyson dalam sebuah acara podcast. Fight you to death, you know what I mean? And he got that from Ali. He was Ali's sparring partner. Kejadian itu bermula pada 2 Oktober 1980 saat Muhammad Ali melawan Larry Holmes. Saat itu merupakan hari kekalahan bagi Muhammad Ali. Hal itu wajar, karena saat itu usia Muhammad Ali sudah menginjak 38 tahun. Sedangkan lawannya yaitu Larry Holmes masih dalam usia prima, yaitu 31 tahun. Diketahui saat itu, penyakit Parkinson Ali mulai tampak dan sangat berefek bagi Muhammad Ali. Buat yang belum tahu apa itu penyakit Parkinson adalah penyakit pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Kondisi ini menimbulkan beragam keluhan, seperti tremor, kaku otot, hingga gangguan koordinasi. Itulah yang dialami Muhammad Ali sebelum pertandingannya. Bahkan dokter pribadinya menyatakan bahwa Ali sudah mengalami gagal ginjal. Seharusnya Muhammad Ali sudah sangat tidak dianjurkan bertarung di atas ring. Sejak Thrilla in Manila, pertarungannya melawan Joe Frazier 5 tahun lalu. Semua orang yang menyaksikan duel Muhammad Ali melawan Holmes merasa sedih melihat jagoan mereka Muhammad Ali yang dulunya juara tak terkalahkan, kini babak belur dipukuli Holmes tanpa adanya perlawanan. Lawan Ali saat itu, Larry Holmes, juga dikabarkan sempat meminta wasit untuk menghentikan pertarungan. Bahkan, dalam interview setelah pertandingan, Holmes terlihat menangis saat menjawab pertanyaan wartawan. Dan kekalahan Ali malam itu merupakan duka bersama bagi seluruh penggemar tinju. Tak terkecuali bagi pelatih legendaris Cus D'Amato dan anak asuhnya yang kelak menjadi monster tinju, Mike Tyson. Cus sudah berpengalaman melatih para juara dunia sejak tahun 50-an. Flashback ke tahun 1965. Saat itu, Floyd Patterson adalah juara kelas berat termuda pada usia 21 tahun. Namun, saat bertemu dengan Muhammad Ali 2 kali di atas ring, kedua pertarungan itu dimenangkan Muhammad Ali dengan kemenangan TKO. Dan Ali pun menjadi juara kelas berat tak terbantahkan. Namun, sabuk juara Muhammad Ali terpaksa dicopot oleh pemerintah Amerika karena dirinya menolak berpartisipasi dalam perang di Vietnam. Alasan Ali menolak sangat masuk akal dan juga menginspirasi banyak anak muda di Amerika pada saat itu. Ali berpendapat bahwa perang itu sangat tidak manusiawi dan tujuan Amerika mengirim pasukannya ke Vietnam hanya untuk membunuh rakyat Vietnam yang tidak berdosa. Sejak saat itu pun, Ali mulai menemui pelatih legendaris Cus D'Amato dan terlihat berlatih di sana. Kembali lagi ke malam pertarungan antara Ali melawan Holmes. Mike Tyson dan pelatihnya Cus D'Amato menonton langsung pertarungan Muhammad Ali melawan Larry Holmes. Pelatih legendaris Mike Tyson itu merasa sangat sedih dan terpukul melihat Ali babak belur dihajar Larry Holmes. Seusai dari pertandingan itu,
Cus D'Amato dan Mike Tyson kembali pulang, dan saat perjalanan pulang di dalam mobil mereka, tak ada pembicaraan dan tak ada sepatah kata pun terdengar. Keesokan harinya, ketika berada di sebuah ruangan bersama Mike Tyson, Cus D'Amato mengambil telepon dan kemudian dia menelpon Muhammad Ali. Cus mengatakan, "Mengapa kamu membiarkan dia memukulimu, Ali? Kenapa kamu bisa kalah dari dia?" Dalam percakapan itu, Cus D'Amato hampir menangis karena terlalu emosional. Lalu, Cus D'Amato berkata, "Aku punya anak didik, dia masih 14 tahun, dan ketika dia sudah dewasa, dia akan menjadi juara dunia. Nama anak itu adalah Mike Tyson." Setelah itu, Mike Tyson pun berbicara dengan Muhammad Ali melalui telepon dan berkata, "Nanti ketika aku sudah dewasa, aku akan membalaskan kekalahanmu dan mengembalikan kehormatanmu. Aku berjanji akan hal itu," ucap Mike Tyson muda. Sejak saat itu, yang ada di pikiran Mike Tyson hanyalah untuk mengalahkan Larry Holmes dan membalaskan kekalahan sang idola. Sebenarnya, Larry Holmes sudah pensiun pada tahun 1986 setelah dikalahkan Michael Spinks dalam laga rematch. Hal itu seperti mengubur impian Mike Tyson untuk membalaskan kekalahan sang idola. Namun, pada saat itu, sang promotor legendaris Don King menawarkan uang sebesar $3 juta untuk Larry Holmes agar mau berlaga dalam title fight melawan Mike Tyson. Larry Holmes yang saat itu sedang dalam kesulitan ekonomi tidak bisa menolak tawaran sebesar itu. Dan saat itu usianya 38 tahun, sama dengan usia Muhammad Ali saat dikalahkannya. Kemudian pertandingan tersebut pun disepakati. Pada tanggal 22 Januari 1988, pertarungan antara Mike Tyson dan Larry Holmes digelar. Dalam laga itu, terlihat Muhammad Ali diberikan kehormatan untuk tampil di atas ring sebelum laga dimulai. Sesaat sebelum dia turun ring, Muhammad Ali menghampiri Mike Tyson dan mengatakan, "Get him for me," atau "kalahkan dia untukku." Setelah lonceng dibunyikan, Mike terus menerjang Holmes tanpa henti. Holmes sendiri merupakan petinju yang dianggap memiliki pukulan jab terbaik di dunia. Namun, semua pukulan jab itu dapat dihindari dengan mudah oleh Mike. Pada ronde keempat, Mike Tyson mendaratkan pukulan kanan keras ke wajah Holmes. Pukulan itu menjadi bukti Mike Tyson telah membalaskan kekalahan sang idola. Fakta bahwa kekalahan KO Larry Holmes atas Mike Tyson merupakan satu-satunya kekalahan KO sepanjang karir Larry Holmes. Kini, semua janji Mike Tyson kepada Muhammad Ali sudah terbayar lunas dalam pertandingan itu. Dan kedua petinju terbaik sepanjang masa itu pun akhirnya menjadi teman dekat. Sampai dengan maut memisahkan kedua sahabat itu, tepatnya pada tanggal 3 Juni tahun 2016, ketika Muhammad Ali dipanggil oleh sang pencipta